Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Fadilatu Al-Asatid wal-Asatidah, sahabat-sahabat setia, sahabat-sahabat yang Allah rahmati, kakanda dan adinda, kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama mendekati berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada sore ini kita akan membahas tema sedekah dalam Al-Qur'an menebar kebaikan untuk perdamaian sosial. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 261 dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Jadi di sini Allah menjelaskan perumpamaan orang yang bersedekah. Perumpamaan orang yang bersedekah adalah bagaikan orang yang bersedekah menanam sebuah biji, di mana biji itu akan tumbuh 7 tangkai. Tangkainya begini, berarti ada 7. Kemudian fi kulli sumbulah natabba, dan setiap tangkai umpamanya kayak padi, di situ akan tumbuh 100 biji. Jadi kalau kita kalikan 7 kali 100 sama dengan 700 pahala. Kita bersedekah 1 rupiah, maka insya Allah pahalanya 700 kali lipat. Kita bersedekah 100.000, maka pahalanya 700 kali lipat. Kita bersedekah 1 juta, kita akan dan sebanyak yang kita sedekahkan, maka semakin banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bersedekah, selain juga mendapat pahala, kita akan mendapat ketenangan hidup bersama orang-orang yang kita sayangi. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwa juga di surah Al-Baqarah 267, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa akhrajna 'alaikum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari hal-hal yang baik dan apa yang keluarkan dari bumi. Umpamanya kita punya sawah, kita punya perkebunan, kita punya pertanian, maka di sini kita bersedekah dengan panen dari pohon yang kita tanam, ataupun bersedekah dengan rezeki dalam bentuk gaji dan sebagainya, itu diperbolehkan. Dan di situ Allah mengatakan bahwa di surat Al-Baqarah juga, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa innallaha ya'lam. Apa-apa yang engkau sedekahkan, apa-apa yang engkau nazarkan, maka Allah akan mengetahui. Jadi tidak akan luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala sedekah yang kita berikan kepada kerabat, sedekah yang kita berikan kepada saudara, kepada teman, kepada sahabat. Allah akan mencatat semua menjadi pahala kita. Bahkan selain dapat pahala, di situ ada lagi di surah Al-Saba mengatakan, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Allah berfirman, katakan, sesungguhnya Tuhanku membentangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, dan apa-apa rezeki yang engkau berikan sedekah kepada orang lain, maka Allah akan menggantikan. Jadi dengan kita bersedekah, dengan kita berinfak pada orang lain, bukan hanya pahala yang kita dapat, tapi kita juga akan mendapat rezeki yang lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Secara logika, duit kita berkurang, kita sedekah 500.000 berkurang, tetapi insya Allah ada rezeki yang lebih baik pada itu. Kenapa? Karena rezeki tidak bisa dilogikakan. Terkadang kita mengurus sesuatu sampai maksimal, tapi ternyata nggak jadi, ternyata nggak di. Atau kita tiba-tiba nggak ada niatan untuk mengurus sesuatu itu, bisnis itu, tapi ternyata ada jalan kita ngurus, akhirnya kita dapat rezeki dari itu. Disitulah Allah menjanjikan rezeki bagi orang yang bersedekah. Jadi jangan khawatir, tidak ada cerita yang orang miskin karena bersedekah. Tapi dengan bersedekah, insya Allah rezeki akan bertambah-tambah lagi. Karena apa? Karena Allah sudah menjanjikan hal itu dalam Al-Quran, yaitu di surah As-Saba ayat 39. Selain itu apa? Dengan bersedekah akan menyebabkan kebaikan perdamaian sosial. Dengan kita bersedekah kepada tetangga, kepada kerabat,
akan terjadi harmonisasi dengan sosial kita, dengan tetangga, sahabat, kerabat, teman, sebagainya. Ketika orang yang satu kaya, yang satu tidak mampu, ternyata yang satu pelit, maka yang tidak mampu merasa kesal karena dia menjombongkan hartanya. Tetapi ketika yang punya dana itu memberikan sebagian rezeki kepada yang mampu, disitulah dia tuh mulai senang. Dan orang yang tidak mampu akan senang ketika si A mendapat rezeki, karena ketika si A kalau dapat rezeki pasti ngasih ke yang tidak mampu. Disitulah akan terjadi saling menghormati, saling tersenyum, dan saling mendoakan. Kita tidak menginginkan kehidupan yang pertengkaran, kita tidak pengen kehidupan yang saling bermusuhan. Kita semua pengen hidup damai, rukun, sesama tetangga, sesama keluarga, sesama teman. Dengan caranya apa? Dengan bersedekah. Dengan bersedekah akan menurunkan ego yang tidak mampu. Yang pertamanya pelit, akhirnya udahlah saya sedekah. Begitu juga orang yang tidak mampu akan meningkatkan bersyukur, alhamdulillah ya Allah, dia memberi rezeki padaku, akhirnya kebutuhan saya cukup. Jadi disitulah saling mensinkronkan, saling mendamaikan kedua belah pihak, antara orang yang banyak rezeki dan tidak punya rezeki. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini marilah kita bersedekah semaksimal mungkin, semampu mungkin, karena insya Allah rezeki yang Allah kita berikan kepada orang lain adalah akan menjadi pahala bagi kita, dan juga akan mendapat ganti rezeki yang lebih baik, dan akan mendapatkan kebaikan bagi sesama, sehingga kita hidup rukun damai dengan tetangga, dengan sahabat, dengan keluarga, dengan adanya bersedekah. Kita pengen semuanya hidup di dunia dan akhirat dengan kebaikan, salah satunya yaitu dengan cara bersedekah.